Definisi ekonomi syariah menurut para ahli. Yang pertama, menurut Yusuf Kardanawi, konsep ekonomi syariah adalah ekonomi yang berlandaskan Tuhan dengan tujuan akhir Tuhan dan penggunaan fasilitas yang tidak bisa dipisahkan dari syariat Tuhan. Sedangkan menurut M. A. Manan, ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah rakyat yang diilhami dengan nilai-nilai Islam. Jadi, apa sih itu ekonomi syariah? Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar syariah yang bersumber dari ajaran agama Islam. Baik, selanjutnya adalah konsep dan sistem ekonomi. Konsep menurut KBBI adalah pertama, rancangan, kedua, ide, ketiga, gambaran. Sedangkan sistem ada beberapa menurut para ahli. Di sini saya akan mengambil atau menjelaskan sistem menurut Ashar Susanto. Menurut Ashar Susanto, bahwa sistem adalah kumpulan atau grup dari subsistem, bagian, komponen, atau apapun baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain yang dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, yang dimaksud konsep dan sistem ekonomi adalah rancangan atau gambaran tentang sesuatu, kesatuan, komponen, atau elemen yang bekerja sama dalam mencapai tujuan ekonomi. Berikut adalah penjelasan mengenai konsep dan jenis-jenis sistem ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah studi tentang bagaimana individu dan masyarakat memilih untuk menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Adapun fungsinya, yang pertama produksi. Produksi menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua itu distribusi, menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen. Yang ketiga konsumsi, menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Yang pertama ekonomi tradisional, yaitu berbasis pada adat dan tradisi. Yang kedua, kegiatan ekonomi terbatas pada komunitas lokal, contoh pertanian dan subsisten. Yang kedua, ekonomi pasar atau kapitalisme, didasarkan pada mekanisme penawaran dan permintaan. Harga ditentukan oleh pasar, contoh perusahaan swasta beroperasi bebas. Yang ketiga, ekonomi terencana atau sosialisme. Pemerintah mengontrol semua kegiatan ekonomi. Sumber daya dan produksi diatur oleh negara. Contoh, negara dengan ekonomi terencana seperti Korea Utara. Yang keempat, ekonomi campuran, menggunakan elemen pasar dan kontrol pemerintah. Pemerintah berperan dalam mengatur dan penyediaan barang publik. Contoh, banyak negara Eropa. Sistem ekonomi syariah merupakan pendekatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yang pertama, ekonomi berbasis zakat. Zakat, kewajiban memberikan sebagian harta untuk membantu yang membutuhkan, mendorong redistribusi kekayaan dan mengurangi kesenjangan sosial. Yang kedua, ekonomi berbasis wakaf. Wakaf menyumbangkan aset untuk kepentingan umum, digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sosial. Yang ketiga, ekonomi berbasis murabaha. Murabaha, jual beli di mana penjual mengungkapkan harga beli dan keuntungan, memastikan transparansi dan keadilan dalam transaksi. Yang keempat, ekonomi berbasis ijarah. Ijarah, kontrak sewa-menyewa, menyediakan pengguna aset tanpa transfer pengguna kepemilikan. Yang kelima, ekonomi berbasis musyarakah. Musyarakah kemitraan di mana semua pihak berkontribusi modal, berbagi keuntungan dan risiko secara adil. Yang keenam, berbasis mudharabah. Mudharabah yaitu kontrak antar pemodal dan pengelola usaha. Pemodal menyediakan dana dan pengelola bertanggung jawab atas manajemen usaha.
Apa saja sih dasar-dasar ekonomi syariah? Yang pertama, ada mencapai kesejahteraan individu dan masyarakat baik di dunia maupun di akhirat. Tercapainya seluruh kebutuhan secara optimal sesuai dengan syariah baik secara individu maupun masyarakat. Pencapaian kebutuhan sumber daya secara optimal tanpa pengurusan serta dapat melestarikan seluruh rezeki yang telah disediakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hak milik individu diakui sebagai usaha dan kerja secara halal dan dipergunakan untuk hal-hal yang benar. Dan yang ketiga, larangan menimbun harta benda, barang dagangan dan lain sebagainya yang dapat menyebabkan kesusahan bagi orang lain yang lebih membutuhkan dan menghambat laju perekonomian. Yang keempat, pada harta orang kaya ada hak untuk orang miskin. Maka dari itu, ekonomi Islam harus membagikan sebagian hartanya untuk berzakat maupun bersedekah. Yang kelima, larangan riba dalam seluruh aspek ekonomi. Yang kedua, prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah. Apa saja sih prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah? Yang pertama, ada prinsip tauhid atau keimanan. Tauhid merupakan pokok dari ajaran Islam. Nah, dengan tauhid manusia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan alam semesta sebagai sumber daya untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan yang kedua ada prinsip adil atau keadilan. Nah, adil bermakna meletakkan sesuatu pada tempatnya, menempatkan sesuatu secara proporsional, perlakuan setara atau seimbang dalam segala bentuk muamalah. Yang ketiga, prinsip nubuwah atau kenabian, bahwasanya sebagian muslim meyakini bahwa Allah mengutus rasul untuk membimbing manusia dalam kehidupannya agar mendapat petunjuk menuju kebenaran. Para rasul juga menjadi contoh bagi umat dalam hal kegiatan ekonomi. Yang keempat, ada prinsip khilafah atau pemerintahan, bahwasanya manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur seluruh sumber daya yang ada di bumi. Yang terakhir atau yang kelima, prinsip ma'ad atau hasil. Maknanya adalah bahwa dunia ini tempat untuk menanam, sedangkan akhirat adalah tempat untuk memanen hasil amalan di dunia. Tujuan sistem ekonomi syariah. Nah, tujuan yang ingin dicapai dalam suatu sistem ekonomi syariah berdasarkan konsep dasar dalam Islam yang berdasarkan rujukan kepada Al-Quran dan Sunnah adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar manusia, meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat. Yang kedua, memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang. Yang ketiga, mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat. Keempat, memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral. Yang kelima, memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Karakteristik konsep dan sistem ekonomi syariah. Nah, ekonomi syariah memiliki karakteristik yang membedakannya dari sistem ekonomi konvensional. Nah, beberapa karakteristik utamanya yaitu yang pertama ada sistem bagi hasil. Nah, sistem bagi hasil biasa juga disebut dengan profit sharing, merupakan salah satu ciri khas ekonomi syariah. Yang kedua ada larangan riba. Riba merupakan bunga. Nah, salah satu bentuk eksploitasi yang dilarang dalam Islam. Yang ketiga ada larangan gaharar atau ketidakpastian, merupakan salah satu bentuk ketidakadilan dalam ekonomi. Dan yang keempat adalah larangan maisir. Nah, maisir atau biasa disebut dengan perjudian merupakan bentuk aktivitas ekonomi yang dilarang dalam Islam. Yang kelima ada zakat. Nah, zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki harta mencapai nisab atau batas tertentu. Yang keenam ada wakalah. Wakalah merupakan bentuk perjanjian di mana seorang wakil diberi kuasa untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain atau muwakil. Dan selanjutnya ada mudharabah. Mudharabah merupakan bentuk perjanjian antara pemilik modal atau sibul ma'al dan pengelola usaha atau mudarib. Nah, selanjutnya ada musyarakah. Musyarakah merupakan bentuk perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha. Terakhir ada ijarah. Nah, ijarah merupakan bentuk perjanjian sewa atau menyewa. Selanjutnya yang terakhir ada qard. Qard merupakan bentuk pinjaman tanpa bunga. Dan selanjutnya ada wakaf atau wakaf itu biasanya merupakan disebut dengan hibah. Nah, merupakan bentuk hibah yang ditunjukkan untuk kepentingan umum.